Nah, Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik saja. tetap asik. Seperti kemarin. Apa kemarin? Super ya. Kemarin kamu hanya Barang siap. Saya baru mau ngeluarin hadis ya. Anjay. Nyanyi. Barang siapa Barang siapa yang hari Barang ini siapa? lebih buruk dari hari kemarin, itu Ah, rugi. terus? Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu plus. Itu rugi, Rugi, gitu, rugi. Tetap rugi. Jadi intinya mah kita teh harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sakit wae, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai. Yuk, Bye. akhirnya namanya Kak podcast. Nah, Ini kayaknya udah kehabisan konsep, jadi kita coba konten religi. Barangkali ada yang mendengar. bentar lagi bulan Ramadan. Kita bahas konten religi. Masih lama kita Sebulan masih- lagi, masih sebulan lanjut. lebih. Iklan Marjan udah ada. Udah ada. Udah ada di RCTI. Tapi Wadimor Ini belum. kalau Waduh. kayaknya juga mendekati nih. Hah? Kayaknya nanti mendekati. Oh iya. Gua tayang mendekati. Ya, emangnya kita live streaming. Yaudah, kalau begitu, mari kita lanjutkan podcast kita. Masih bersama kita di obrolan Tapi Let's go. Kali ini kita akan ngebahas tentang Imlek. enggak, Enggak. cerita rakyat. Kirain masih Imlek. Bener kan cerita rakyat tadi? Hah? Cerita rakyat. Entar. Pokoknya mau toko sastra. Wah, toko sastra mah. Toko sastra mah udah. Udah. cerita rakyat. Toko ini toko sastra. Toko sastra. Emang ada? Toko sastra apa sih? Gramedia. Bener Gramedia. Membeli kata-kata aja. Pertanyaan saya, sebelum kita masuk ke ranah sastra dan segala macam, kalau saya beli buku bajakan, itu dosa atau Ya enggak? dosa lah. Namanya juga bajakan. Tapi kan yang saya baca nanti ilmunya bermanfaat. Nggak akan jadi Belinya. manfaat. Oh, ilmunya. Ada bilang begitu ke penerbit. Ya kan ini bener gitu. Ngerasa dihianati. Iya benar. Pembajakan kan. Tes ilmu yang ada serap itu dan hasilkan penulis. Tapi yang bikinnya pemerintah Jepang. Kan pemerintah Jepang juga ateis. Ayo. Karena pemerintah Jepang nyuruh orang. Ya, secara hukum aja. Oh, secara hukum. Lah ngomong ke dosa lah jauh, ya hukum gue. Tapi kan hukum yang membuat itu tahu. Jadi gini guys, saya teh beli buku bajakan. Nah, Ketahuan bajakan itu dari mana? Fotokopian. Karena fotokopian, karena murah gitu. Kenapa saya beli buku bajakan itu? Awalnya adalah karena saya nggak tahu. Saya cek, saya beli, bukunya bagus. Si cetakan Harganya? itu bagus, harganya cepet, dapat 2, 100.000 dapat 2. Ternyata buku originalnya itu 350.000 oh impor ya. impor. Nah oleh sebab itu jadi saya merasa bersyukur beli 100.000 murah nih. Kalau 2 jadi 700, kan saya jadi nggak bisa belajar. Ya kan Kalau buku kalau impor boleh lah. enggak. Buku impor itu masuknya barang mewah, makanya pajaknya 12%. Oh, Kena impor itu. 12%. Iya, buku impor Udah mahal. Nggak mahal, tambah mahal. karena masuk variabelnya buku itu adalah barang mewah. Aneh kan? Buku barang mewah. Iya. Oh mungkin karena ngasih ilmu gitu. Tidak tahu Kalau ya. baca buku, rakyat jadi cerdas. Jika rakyat jadi cerdas, Nah, Apa tiba-tiba si Panji Tapi ada juga buku impor yang Iya, suara lu kurang emang masih harus dibungkam. di belakang. Kan Terus sering dibungkam. kan gak selalu mewah ya, maksudnya buku gitu. Nggak tahu lu itu variabel Intelektual buku mah. variabel Jadi mewah. Ada juga Pajak. yang biu. Hah? Ada yang biu.
Apa maksudnya? Mewah biru, ungu, Mewah, biru, abu-abu, hitam. hitam. Ya itu Hitam gimana cadel? hitam aja nggak cadel. Balik lagi ke yang tadi. Jadi saya terusin kan nih belajar pakai buku bajakan. Terusin aja belajar Terusin mah. aja. Kan Kata bajakannya tadi, dosa. dosa. Iya, belajarnya tapi kan wajib. Gue mah caranya main plus lah gitu. Jadi Iya, ya plus dosa aja, plus. tapi dapat yang pahala itu dapat juga gimana? Nah, ngakalinnya ke perpustakaan. Diapain? Ya minjem bukunya. Oh minjem. Kan lebih murah. Emang di kampus ya ada perpustakaan? Ada cuma Bukunya minimalis. Bukunya jelek. Minimalis. Ada bukunya tapi. Nggak ada sih di situ. Cuman karton-karton gue. Iya, saya udah nggak boleh menghujat kampus ya di Cirian. Kan nggak disebutin kampusnya mana. Iya, saya udah Cuma ditandain. cover doang. Nggak disuruh dengerin podcast. Enggak, kayaknya sih mungkin ada ya. Makanya di Cirian juga dari podcast ya. Mungkin. Saya agak was-was dulu dikit lah, ngerem-ngerem. Jadi kalau ada CCTV di kampus saya udah mulai ngomong yang baik-baik sekarang. Anjay. Disadap gitu. Emang CCTV ada mic-nya? Ada Ada. Di kampus kita tuh ada mikrofon dan mikrofonnya Ah, kita kalau bisik-bisik kalau itu kampus sudah jelas. pakai CCTV yang ada mic-nya, kenapa perpustakaannya kosong? Iya. Nggak kosong. Nggak kosong. Ada, cuman konsepnya minimalis. Konsepnya minimalis. Kan ada yang konsepnya Victorian. Oke. Secara desain. Secara desain. Secara Minimalis. Desain Bukunya juga ikut minimalis. Iya. Nggak banyak gambar gitu. Buku-buku Nggak banyak- retro gitu, buku-buku vintage gitu. Jumlahnya berapa? 15. 15 yang membicarakan tentang Aduh. ayo Udah. cuci terus. Ya, lanjut lagi. Disapuin terus. Ngobrol lagi. Jadi saya lanjutin aja belajarnya pakai buku, walaupun pakai buku bajakan. Ya udah kagok Ya, itu. Kan buku itu mah nggak ada nggak ada di perpus. Iya, maksudnya Ada ya tuh. ada gitu. Mau belajar apa? Buku bahasa Jepang. Ya ada. Oh. Ada foundation ada perpustakaan. Jepang. Iya mereka gratis ya ngasih. Ya. Gratis. Iya. Bikin ini member aja bayar dikit. Kenapa pemerintah Jepang ngasih buku pelajaran bahasa Jepang untuk warga Indonesia itu bisa gratis? Ya karena Nggak dia gratis sih. Ya kita pada sewa. Misalnya, Iya. tapi murah. Enggak sebenarnya kalau kita nyari di Pushbook juga banyak. Pushbook? Yang di, ketik aja di pushbook.com gitu. Yang- Oh iya, kemarin juga saya dapat link Google Drive, isinya full, original, bagus-bagus. Nggak semi. Belum, belum saya cek. Tapi itu kan bajakan juga. Ya itu mah kan ya susah juga sih emang kalau Tapi emangnya mah sekarang mah tinggal ya kalau nggak apa media gitu misalnya beli 100.000 kan subscription per bulan atau perpusnas. Saya takutnya gini, kan karena kita di Indonesia di Bandung ini spiritualis ya. Dan apa satu lagi teh? nggak berkah gitu jadinya. Bisa jadi saya teh ngapalin nggak apal-apal karena bukunya bajakan. bisa jadi. Ya, Siapa tahu kalau bukunya original tuh jadi cepat nempel di otak. dia kan nggak tahu juga kan di orang Jepangnya nyumpahin nggak tuh buku kalau yang baca kan dia nggak akan bisa bahasa Jepang gitu. Ada juga Ada itu, juga ada gitu. juga faktor usia. Dia bisa. Wah, Kayaknya aku sih Ada ya. faktornya. mun nyieun buku mun aya nu ngabajak ieu nu macana sina sembelit so. Saya lancar. Ya Cuma- mungkin kutukannya bukan itu. Beneran bukan itu. Oh iya, sembelit di otak gitu. Atau ketika menjejakkan kaki ke Jepang Anjir ngeri itu. Pajaknya jadi lebih besar gitu. sesat gitu. Susah. Tapi perlu mempelajari juga kan di sana bisa ya jurikna payung di sana. Sama api terbang. Gitu. Banaspati di kita ada. Ya api terbang. Oh iya, nanti saya mantan hantu lah di sana. Ayo lanjut lagi. Kan kita cuma bahas sastra. Nah, Ya gitu. Tapi Pembukaannya aja udah 10 menit ya ya. nggak apa-apa soal buku kan enggak, ini ya hampir 10 menit wawasan juga. Oh, wawasan, maksudnya buat wawasan. yang dengar gitu. Gimana kalau orang nggak tahu gitu ya. baca kitab suci bacakan? Ya uji makan gratis. Oh iya. Oh, udah. Tapi kan di printnya pakai anggaran negara dari pajak. Kalau Enggak. kalau kitab suci teh rata-ratanya kalau di sana ya, kalau yang muslim ya, di Arab sana tuh mereka tuh tiap hari tuh Nyetak. cetak untuk dibagikan, disebarkan dan itu digratiskan. Iya. Cuman ketika di Indonesia itu kan ada Ongkos.
Bukan. Pajak. Ada yang nyetak sendiri. Oh, ada yang nyetak sendiri. Ada yang kan Al-Quran itu ada 30 juz, ada yang misalkan per juz kan. Jadi Ya. ada 30 buku, ada yang per kata si Al-Quran. Nah, itu mah kan ada effort dari Oh, penyusunnya ya, kan. penyusun. Makanya ada harganya. Ada harganya. Editornya lah ya. Oh iya, saya dulu pernah beli salah satu kitab suci Muslim, itu harganya Al-Quran. Gak suci kan. Ya takutnya kan mau general aja. Saya beli itu Jenderal tapi disebutin. 350.000. Terus kakak saya protes, mahal itu yang cenah di Quran 350. Waduh. Pas dibuka, ini mah lucu. Halamannya warna-warni. Tulisannya tuh warna-warni. Oh iya, itu Iya, ya. Biar memudahkan untuk dibaca. Itu ada yang asaman kalau sekarang tuh keluarnya. Jadi ada tajwidnya. Ada tajwidnya juga. Cek orang teh, ya bayar tuh kan halus gitu. Ya cuman kalau misalnya untuk Al-Quran sendiri secara penerbitan emang nggak sembarangan gitu. Jadi penerbitnya harus misalnya kita mau menerbitin Al-Quran nih, Ya. harus ke lembaga tertentu juga gitu Untuk dicek. Tapi kayaknya belum pernah ada ya Apa? dalam sejarah gitu yang ngebajak kitab suci. Motokopi Quran misalnya. Enggak. Ada. Belum ada ya, belum ada yang berani gitu. Ya. Ya kan maksudnya faktanya memang belum pernah ada kayaknya kasusnya kayak gitu. Fotokopi Motokopi. ya ada juga kan buat belajar misalnya diperbanyak bisa. di Cuman satu institusi lah gitu masih ada. Boleh tuh. Jadi rata-rata sebenarnya Al-Quran mah banyak yang murah. ya digital juga nggak ada. Digital ada. Di sekarang. Ya Kalau dulu kan bajak-bajakan tuh kan, kalau dulu tuh zaman kuliah ada yang full motokopi sebuku gitu. Ya. Kalau Ya, itu mah buat Al-Quran juga kan. buku. Saya pernah melihat. Sebuku motokopi karena waktu itu teh susah. bukunya memang susah. Terus si harganya itu lebih murah. Coba kalau sekarang buku motokopi malah mahalan motokopi. Tapi kan balik lagi ke definisi pembajakan dulu. Kalau misalnya sekarang si buku ini satu ada buku terus di copy cuman fotokopi hitam putih doang gitu. Dan untuk dipelajari mah kayaknya sebagai Sendiri. pembajakan. Kayaknya mah bentuk pembajakan tuh kalau Dijual kita cetak, lagi. kita jual lagi buat dibuat dengan untung. aslinya gitu. Kayaknya gitu. Murah. Jadi Tapi saya sebagai pembeli juga ikut menanggung dosanya. ya, Ya enggak sama aja kayak beli rokok tanpa cukai. Karena di ini kan ini maksudnya sih karena di mana ya? Di Amerika atau di mana? Jadi buku yang sudah berumur berapa puluh tahun itu jadi Boleh ya? public access. Iya, gitu. boleh di Jadi perbanyak public ya. domain. saya 100 tahun. kayaknya kalau nyari buku Jepang terus dikeluarkan sama pemerintah Jepang yang bentuk digital terus kemudian di print copy itu kayaknya nggak masalah. Iya, dijual lagi sama orangnya kan ya terserah aja sih itu. Saya dapat Tergantung sumbernya dari mana sih. Karena Ana lagi belajar Jepangnya, kalau boleh ngasih tips cari bukunya ini yang berbahasa Jepang tuh stensilan. Itu cepet nerapnya biasanya. Jadi gancang gitu. Oh, iya. Jadi bisa. nanti saya di Jepang. nanti saya cari di Google ya. Oh, ini aja. Stensil Jepang, Iya, komik aja. komik Jepang, terjemahan Indonesia. Ya masih Jepang. Kan belajar bahasa Jepangnya di mana? Yang bagus lumayan buat belajar bahasa Asia Timur. Asia Timur, bahasa Mongol. How to train your grandmother to train your dragon. How to train your mother. Ya gambar. Nita deui eta mah. Yuk lanjut lagi. Kita teh ngomongin cerita apa tadi teh? Cerita Ngomongin rakyat. cerita rakyat. Oke. Karena kita ngomongin cerita rakyat pasti kan nggak akan lama lah, jadi openingnya makanya Openingnya rame. Satu lagi. Satu lagi nggak apa-apa. Ya udah, Potong sih. nggak apa-apa. Ngomongin cerita rakyat, salah satu mahasiswa yang saya uji kemarin, dia ngangkat tentang cerita rakyat dari Pulau Bima. Bima tuh pulau ya? bukan Bukan. Kota. Kota Bima. Berarti Bima teh di Pulau Entet. Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Dia teh ngangkat cerita rakyat di sana. Terus dia bilang, "Pak, karena cerita di NTT itu NTB.
Itu nggak banyak. Tenggara Bima. Nusa Tenggara Bima. Itu loh. Kita di Bima. Nah, dia tuh alasannya adalah karena cerita rakyat di NTB itu tidak se-famous cerita-cerita Malin Kundang, Sangkuriang atau sejenisnya gitu. Oh ya, terus ilustrasinya oke, dan saya baca ternyata ceritanya tuh mirip dengan ceritanya Malin Kundang. Ujung-ujungnya dikutuk jadi batu. Terus saya mikir, loh, Malin Kundang itu cerita anak yang katanya tidak berbakti, padahal orang tuanya tidak bisa mendidik gitu. Oke. Kalau di cerita Bima ini cerita tentang seorang istri yang kehilangan suaminya saat berlayar dan dijulidin sama warga daerah situ, akhirnya dia berubah jadi batu. Lalu saya searching lah di Google cerita rakyat yang dikutuk jadi batu, ternyata banyak Emang dikutuk. Jadi saya mikir teh, kan zaman dulu meren belum ada WA, tapi kok konsep ceritanya teh kok mirip-mirip ya gitu, banyak yang dikutuk jadi batu. Nah, kira-kira kenapa? Jadi coba ada orang anak geologi nggak di sini? Kan Malin Kundang mah ada itunya kan. Ada batunya. Ada batu yang dianggap. Ada prasastinya. Ada. Oh, yang di Bima juga ada. Oh, Ada. Jadi di satu bukit menghadap ke laut itu ada satu patung yang mungkin menurut warga setempat oh mungkin ini cerita dulu si ibu siapa gitu namanya yang sedang menanti kepulangan suaminya. Oh, itu mah istri yang dikutuknya. Istrinya tiba-tiba ada berubah jadi batu katanya. Ya berarti cewek. Oh, dia nunggu sampai membatu. Dia menunggu suaminya pulang sampai membatu gitu. Padahal suaminya itu sudah meninggal saat itu mirip. berlayar lah. Ada di Jepang. Ada anjing yang nunggu sampai jadi batu. Hachiko. Emang tapi nggak jadi batu. Ada mbak, soalnya Patungnya patungnya ada. Kayak Yang di ada itu nunggu Jadi batu soalnya. Dijadikan patung. Jadi patung dan dijadikan patung beda. itu ya maksudnya karena ceritanya di Jepang. Oh, di Jepang. Nggak ada cerita itu kalau ada di Indonesia. Wah, ini adalah anjing yang menjadi batu dikutuk. Gitu. Bisa jadi memang karena kisah pertama kali manusia jadi batu kena kutukan itu kan sepanjang peradaban manusia di kisah Nabi Lut. Ketika disuruh pergi nih sama malaikat, diperintah sama Tuhan itu, istrinya kan melihat ke belakang. Apa yang terjadi sama kota Sodom. Gomorrah. Jadi batu, jadi pertama kali manusia dikutuk jadi batu itu sih mungkin itu teh konsep yang menyebar gitu ya. Oh, mungkin dulu belum ada kutukan yang mungkin lebih keren dari jadi batu gitu ya. Jadi apa lagi? Jadi kodok paling. Enggak, pada saat itu kan maksudnya dimusnahkan. Iya, dianggapnya mungkin itu tuh jadi sebagai Tanda. azab lahnya, tanda gitu. Wah harus jadi batu lah paling edan gitu. Kenapa dia jadi batu? Kenapa jadi batu? Kan kebayang dia langsung pada saat itu ya dikutuk jadi batu gitu. Terus si orang yang dikutuk jadi batunya tuh masih punya kesadaran. Kebayang, maksudnya dia ngelihat, mendengar, tapi Dia dia bisa hidup, ngomong, tapi jadi batu. Tapi dia teh batu. Kebayang kesiksaannya sih gitu. Nah, itu Wah, iya benar. juga kan. Sama ketika Sun Gokong diimpit di gunung. Bukan. Gunung lima jari. Gunung lima jari. Tapi kan udah jadi batu itu mah dihimpit dulu. Iya, tapi kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sama aja kayak jadi orang jadi batu kan. Gitu. 1000 tahun itu teh, 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun. Gitu. Dia mah hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Tersiksa. Apa tuh? Mungkin konsep siksaan ganjalan. Kan maksudnya kalau mikirin tersiksa, yang paling tersiksa ya mungkin eta. Ya ketika nggak bisa ngapa-ngapain ya tersiksa. Iya. Iya. Kan? Iya. Kalau di rumah lagi ada mertua, Iya. nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tersiksa. Mencintai dia yang tidak mencintaiku juga itu tersiksa. Jadi batu hatinya gitu. Kalau malam yang jadi batu ini wah. Tadi yang datang ke sini bilang udah mengeras jadi batu. Sudah mengeras jadi batu. Yo, itu cerita yang saya tadi mikirin, ternyata mungkin ada satu konsep yang sama di Nusantara tentang
kutukan jadi batu lah gitu. Kayaknya mulai pada saat itu berpikirnya gitu kalau ngelihat batu itu kan dia diam, tidak bergerak, tidak ngapa-ngapain lah, maksudnya di kumah-kumahnya kan cicing gitu. Iya. Saya ini ngebayangkan gitu menjelma cicing juga gitu. Dia melihat, mendengar, tapi tidak bisa ngomong, tidak bisa ngapa-ngapain. Kan siksaan luar biasa gitu. Itu siksaan yang dahsyat sih nanti. Sampai akhirnya mati kan pelan-pelan tuh matinya, terasa gitu kasih saya nanti gitu. Makanya mungkin orang sekarang di zaman modern hukumnya di penjara kan kesiksa nggak bisa ngapa-ngapain, dikurung, dipasung. Mungkin konsep kurungan juga, konsep kayak gitu. Tanya hukumannya supaya dia nggak ngapa-ngapain. Jadi konsepnya memang ketika orang nggak bisa ngapa-ngapain itu memang udah jelas tersiksa dari zaman dulu teh. Nah, diam aja. Iya betul. Karena selain kutukan menjadi batu, ada lagi tipe-tipe cerita rakyat di Indonesia ini adalah permintaan wanita yang ada-ada aja. Oh iya. Ada-ada aja. Mulai dari Sangguriang sampai Rojonggrang. Kan berbasis sama permintaan perempuan. Betul. Yang macam-macam. Terus. Nah, Rojonggrang juga jadi batu. Rojonggrang juga punya. Iya jadi batu. Loba komentar. Tidak mau menerima konsekuensi. Yang akhirnya membuat si laki-laki ini melakukan berbagai cara, termasuk salah satunya bersekutu dengan iblis. Dikutuknya tuh dibantu sama jin. Bandung Bondowoso. Sama Bandung Bondowoso. Oh, dikutuk jadi batunya gitu. Ya kan buat satu candi lagi kan nggak ada, tinggal satu kan 1999. Rojonggrangnya manggil ayam. Iya. Manggil ayam. Ya, supaya berkokok kan. Nah, habis itu jadi karena si Rojonggrang ini curang, jadilah dia candinya itu gitu. Candi terakhir. Pertanyaan saya, Bandung Bondowoso ganteng nggak? Bandung Bondowoso ganteng nggak? Itu jelas mah jauh. Jauh bener. Hampir 600 kilo lebih. Itu yang pernah kita obrolin dulu. Jadi mungkin dulu pada saat Dendels datang melihat sebuah kantor. Mantap. Bandung Bondowoso. Jauh. Jadi kita yang lebih jauh. Anjir pada Nah sampai sekarang belum ada cerita rakyat yang judulnya yang benar. Oh nya Dendels panas ya. Panas. Sahaya nonyon Bandung nepi ka Bondowoso. Disangkanya jalan. Disangkanya jalan. Primitif sudah bisa bikin Bandung Bondowoso. Saya dari Eropa harus lebih jauh. Banyak pengaruhan. Modern aja baru sampai Anyer dan Jakarta kan. Antara Anyer dan Jakarta aja orang Malaysia. Malaysia bikin. Orang Belanda sukses. Bukan. Dan benar. Gitu. Tapi kalau tadi Anyer Jakarta kan dekat. Iya makanya orang nggak mampu ya. Lewat tol 2 sejam lah. Antara lagi ya. Jadi antara Anyer dan Jakarta itu betul kurang lebih Tangerang ke atas sekarang. Ada tol kan? Bogor. Merak kan? Iya. Yang punya aja orang Malaysia. Wah, tapi kan ada kemiripan juga tadi ya ketika maksudnya perempuan minta macam-macam jadi batu. Tapi sebenarnya disanggupi sama oleh si cowok teh bagaimanapun jadi dia sanggup. Tapi dia udah mau mintanya aneh-aneh ternyata sanggup. Dia lebih aneh-aneh lagi. Curang dia. Dia mencurang apa? Paginya dicepetin gitu kan, dibuat seolah-olah jadi pagi. Gitu. Curang. Tapi berarti sejak dulu ya. Maksudnya gini loh. Misalnya kalau cerita apa ya kita sebut apa ya? Kalau misalnya nggak mau, kan tadi makanya nanya Bandung Bondowoso gantengnya. Kalau misalnya memang nggak mau, ya udah tolak aja, nggak usah sok-sok bikin syarat yang susah gitu. Ya
Iya sih. Atau misalnya Iya sih. kayak Suli kan tahu dia teh anaknya. Kenapa nggak bilang aja? Bilang aja tuh. Aku ibumu. Kalau perlu tes DNA Tes DNA. untuk meyakinkan sisa. Belum ada waktu. Oh iya belum. Tapi kan mungkin tes DNA dibantu jin. Tumangnya itu mati ya sama sang kuda. Mati dikuncin. Ini cerita-cerita rakyat yang cowoknya tersakiti kan lumayan banyak juga ya. Kayaknya semua laki-laki tersakiti dan cerita rakyat. Cerita rakyat, apalagi coba cerita rakyat selain tadi Roro Jonggrang, Dayang Sumbi apa? Yang sama-sama. Apa namanya? Kawana. Yang sama gitu. Nggak sama sih. Enggak, Ada yang cerita rakyat apa? yang laki-lakinya curang. Apa? Tapi ada laki-laki juga tersakiti. Oh itu. Jakartaru. Jakataru. Oh. Jadi selain yang bidadari. Oh Itu iya. mah jorang, lebih bukan kecurang dia jorang. Dia jorang. Dia bidadari, noong. No, kan curang diambil. Diambil. Di apa? Di Sandra kan. Nah, Di Sandra dia mau kan sama si Jakataru ini. Padahal mah sedang diperdaya ya. Berdaya, tapi kan akhirnya tetap Jakatarunya sakit hati. Dia ditinggal sama. Itu mah kupa molah sorangan. Jadi Ya, ujung-ujungnya anggar, baik laki curang, baik itu. Tersakiti. itu mungkin sebenarnya itu kan pasti cerita-cerita itu dari masa yang berbeda dong, timeline-nya berbeda, Betul. yang barengan. Jangan-jangan satu orangnya itu sebenarnya sama. Dia tersakiti terus. Cowok Dia yang sama. tersakiti terus, dia bereinkarnasi, tersakiti lagi. Aja ya. Tian Dia Feng. reinkarnasi. Tian Feng gitu. Benar. Nah itu Tian Feng. kalau kita nyebutin 3 yang tersakiti, ya jangan-jangan itu lu panglima Tian Feng. Ada 997 lagi. Sisa yang tersebar di dunia. Masih tersisa. Ya kan pas dia reinkarnasi teh masuk sumur itu tuh kan dia random pindah kemana, bisa ke negara mana, tersakiti lagi. Siapa perempuannya tuh? Dik Cangke, Cangke. Dek Cangke. Dicangke, oh, Dek Cangke. dicangke. Cangke. Iya mikna denger Aduh. cek kasa Cerita rakyat lagi. Kalau cerita rakyat sama cerita anak beda nggak sama? Kalau cerita rakyat mah berdasarkan Folklore aja, yang NN itu, aja. itu kan nggak pernah ada pengarangnya. Iya, nonem aja NN. Cuman ini yang Oh, jadi bukan nggak ada pengarang gini, jadi tapi didokumentasikan. Iya, misalnya kayak Sang Kuryang itu didokumentasikan di apa? Cerita Parahyangan. Mending Laya di Kusuma itu didokumentasikan, tapi pada zaman itu tidak ada konsep kepengarangan, jadi anonim aja tuh. Kan ada 2 konsep folklore gitu kan. Yang mungkin yang kayak cerita tadi Sang Kuryang karena ada teksnya, dia nggak masuk ke sastra lisan. Kalau yang kayak misalnya Timun Mas gitu-gitu kan nggak ada tuh. Maling Kundang kan nggak ada teksnya, dia masih mulut ke mulut aja ceritanya. nah itu ketika beredar di masyarakat sehingga mungkin puluhan ratusan tahun dengan cerita yang sama, orang tua ke anaknya, orang kakek ke cucunya misalnya. Kalau misalnya orang yang berbeda dengan cerita yang sama, berarti kan sumbernya satu. Iya. Ada satu orang yang benar-benar pertama banget dia punya cerita seperti Iya, itu. kan? Tapi pada waktu itu tidak mengenal konsep kepengarangan itu. Oh jadi bebas ya? Dia tahu dia bisa bercerita tapi buta huruf. Ya jadi. Mungkin. Jadi Karena dia nggak konsepnya baca nggak mulut tulis. ke mulut gitu. Jadi dia cuma jago bercerita aja gitu. Bagus, punya cerita bagus nih. Sebenarnya konsep kepengarangan itu tuh baru ada di era Ada kerajaan lah. kerajaan sih. Ya udah mulai, tapi nggak dari awal kan. Jokowi. Buku Prapanca gitu. Kerajaan. Itu kan dari Dan orang Bukan panca. bikin ini ya, bikin manuskrip. manuskrip Negara Kertagama, sama satu lagi Kitab Sutasoma. Sutasoma. Suka sama buku Tandula. Kitab Tandula. Itu Ya. jadi sebelumnya mah kan, cuman kan bukan kitab ini kan, maksudnya bukan cerita rakyat. Kitab Negara Kertagama kan tentang Majapahit, Tentang politik kan. tentang sistem undang-undang segala macam. Kitab Sutasoma tentang filsafat, bukan ya tentang itu juga maksudnya. Ya mungkin emang dari satu. Ya nggak tahu ya. Karena kan
nggak hanya di daerah Indonesia saja yang sama gitu. Oh ya. Bahkan cerita Haji Saka itu ada di Jepang gitu. Ya. Yang mirip. Terus cerita Itu Malin Kundang Malaysia ada tuh. Malaysia. Yang anak durhaka jadi itu juga kan ada di Malaysia. Cuma Yang di namanya Ipin kan. Siapa namanya? Harimau. Harimau Malaya. Dulu Terus ada juga apa kayak Timun Mas juga ada di Jepang. Jepang ada. Di bulan puasa timun suri. Blewah. Timun Mas itu ada fragmen yang terpotong dari cerita Kancil. Timun Mas. Jadi sebenarnya sebenarnya mungkin si Kancil itu mencari timun mas mungkin. Jadi Cuma dapatnya ya timun mentah. Jadi belum mas Belum mas, masih yang hijau. Ya ngapain mencuri timun mas gitu kan? Yang dia mau curi sebenarnya timun mas karena emas. Dijual perlu mau dicuri gitu. Cuma nggak dapat. Kalau di luar kan juga ada ya, kalau di luar tuh Puss and Boots, kucing bersepatu Lars, Ya. Cinderella, Ya. Snow White, Itu dari cerita rakyat. tapi kan tercatat. Karena Barat tuh punya konsep pengarang Hunchback of Notre Dame, Jack the Slayer. Jack dan Kacang Ajaib. Nah, Jack the Ripper itu mah. Jack the Slayer. Jack the Ripper. Oh, enggak salah. Jack and the Giant Slayer. Filmnya. Kan itu juga telurnya emas, angsanya emas. Gitu. Sama itu konsep yang kalau di kita Panji Laras yang apa? Ayam nogan tapi nogan jadi naga. Jangan-jangan cerita itu asalnya dari satu orang yang dia Itu yang udah tadi. berkelana dunia. Oh. Terus kan. Itu datang Ngedongeng. dulu kan kayak orang sair-sair, Oh iya, Ya. kayak ini mungkin penyair. Marco Polo. Oh, terus dia Ini ada Bard dulu mah Bard. Bar. dia cerita gitu kan. Penyanyi Troubadour. Terus dia lihat situasinya ini deket pantai, kata ini Malin Kundang. Terus dia di mana? Ini naon. Wah, asik ya. Iya. Profesi Ada itu Troubadour gitu. Jadi, Seru kayak. ada teman dia baca buku tentang seorang orang yang suka berkelana gitu keliling dunia gitu. Jadi tapi dia tuh menggambar, bercerita bahwa misalnya di daerah sini nih, di benua ini ternyata ada monster air yang dianggap monster air, padahal sekarang tuh dinamakan kuda Nil. Oh. Jadi, Karena dia nggak tahu aja gitu. Ketika di Eropa kaget jadinya teh Loch Ness. Loch Ness. Padahal mungkin yang dilihatnya sebenarnya kuda Nil gitu. Karena asing binatang gitu teh, makanya dia barulah mungkin bahkan naga juga gitu katanya. Naga itu sebenarnya dia tuh ngelihat apa? Buat sawah. Tapi ya jadinya Wah, naga gitu. Karena pertamanya kan digambarin dulu sama orang setempat kan. Yang kita lihatnya ini makin di sini makin berkembang. Oh jadi ada sayapnya. Oh jadi ada gini gitu. Tapi gitu kayaknya kalau ngelihat posisi dulu perjalanan kan masih kayak perahunya. Iya. Dia mungkin ikut Nebeng kemana gitu kemana, kan, nebeng, terus dia gitu. bercerita. Terus, dia ada di daratan mana berkelana ketika dia karena untuk menghidupi dia sendiri kan dulu mah sair teh dibayar Iya. atau ngedongeng itu dibayar gitu. Oh iya. Jadi dia pergi lagi. Lalu di kerajaan juga gitu kan, suka ada yang ngembang orang di kayak ada profesinya gitu. Dibayar buat ngabodor. Misalnya kayak gitu, bukan bodor lah, Dibayar bercerita. buat bercerita. Wah, asik. Jadi dia jago-jagonya ngarang, berarti makin jago ngarang makin benar bro. Jago ngarang dibagi-bagi. Ya karena kan dulu kemarin gitu secara imajinasi mungkin Masih pure kan gitu. aneh gitu, maksudnya orang berimajinasi sesuatu yang nggak ada, mana saha gitu kan, nggak kayak sekarang bebas gitu naik berimajinasi. Itu kan sebetulnya udah ada. Kalau kita masuk konsep pria. Aja. Situ lagi. Tapi kalau suruh bahas nggak mau dia. Kalau suruh bahas, nah
Jangan dulu. Enggak itu mah tuh. Yuk lanjut lagi. Nah, cerita-cerita rakyatnya kan maksudnya saya kadang suka ngebandingin cerita rakyat Indonesia terus cerita rakyat Eropa lah. Amerika makan eueuhnya. Dikit lah, cuma cerita-cerita modern gitu. Pocahontas. Iya itu jujur. Akhirnya saya ngebandingin cerita rakyat di Indonesia dan Eropa. Tadi bayangannya adalah cerita rakyat di Indonesia juga nggak kalah sakti gitu, maksudnya nggak kalah imajinatif dan fantasinya tuh nggak kalah sama cerita-cerita rakyat Eropa gitu. Wah, Eropa mau ngomongin ada naga-nagaan, lah di kita juga banyak buta gitu, monster-monster dan makhluk-makhluk besar juga ternyata di kita juga banyak. Tapi kenapa kok cerita rakyat Indonesia seolah-olah tidak populer kalah sama cerita-cerita rakyatnya Eropa? Kenapa Avenger lebih memilih karakter itu dari mitologi Norse misalnya, Thor, Odin? Kenapa nggak ngangkat Gatot-Kaca gitu? Atau bisa jadi Hulk itu adalah buto hijau? Bisa jadi. Karena dia besar dan berwarna hijau. Iya, karena kan kena radiasi. Dari ribuan warna kenapa yang dipilihnya hijau? Kan kalau Hulk itu disebut buta hijau. Nggak mungkin kalau di Amerika di sana itu menggunakan pendekatan mistis. Harus dicari caranya. Ayah sosok yang gini gitu ya, gede, bentuknya hijau, cuman pakai kolor doang gitu ya. Carilah apa ya yang bisa ngerubah ini. Nah, beda itu kolor hijau. Ada. Buta hijau sama kolor hijau beda. Kok kolornya nggak hijau anjir? Celana jeans hitam. Kalau nggak celana bahan. Yang stretch. Pakai dry fit. Aduh. Iya, kenapa kok? Padahal kalau misalnya cerita rakyat Indonesia dibikin atau digarap dengan baik dan benar itu kan maksudnya keren juga gitu loh. Kan kayak filmnya Harry Potter tuh yang Harry Potter. Ular Nagini. Iya. Nah itu kan diambilnya katanya dari Indonesia. Iya, Nagini dari Kalimantan. Dari Borneo. Enggak tahu lah. Tapi Naginnya mah kan India. Siluman ular namanya kan Nagin. Ya. Di ceritanya kan si Nagini itu si Voldemort ngambilnya dari Kalimantan katanya kan. Mitos. Karena banyak hutan gitu. Ya, mungkin kayaknya relate aja karena di Indonesia ada hutan Borneo itu. Bentuknya berarti apa? Ular sanca. Sanca kembang. Nah, kalau ngambilnya dari hutan di daerah Cililin, mungkin ya ularnya beda. Orang kadut gitu. Kenapa nggak ngambilnya dari Amazon ya? Kenapa nggak ngambilnya dari Amazon? Kegedean. Iya, jadi anak Honda kan. Oh iya. Terus goreng karena banyak itu Anak Miss Voldemort itu. Anak Oh, ini kan Asia. Iya. Eksotis. Iya sih kan karakternya juga ya sebelum jadi cantik banget itu. Wah, siluman dia gitu nggak gelis. Berarti ada juga pengaruh yang karena Amerika kan siapa? Ngapain ya? Ya lihatnya ke Eropa lah, ke kebudayaan yang lebih tinggi dari dia gitu. Makanya lihatnya ke Nordik gitu kan. Iya. Kita belum yang waktu hal itu dibikin misalnya, berarti kan belum era digital sekarang, terbukanya belum banyak, jadi ya belum sampai sana. Maksudnya orang juga ini apa namanya tuh, kita tuh harus sadar juga bahwa kita tuh tidak dikenal juga gitu sebenarnya. Banyak hari ini jangan merasa menjadi pusat dunia. Jangan. Tapi kan kita Atlantis ya gila. Tapi kita Lemurian. Kadang-kadang kan orang ngeliat ya bisanya orang Indonesia kayaknya pengen banget gitu dicantum. Ya kayak contohnya kan, ya oke lah zaman dulu teh Bung Karno inilah gitu ya. Sampai dijagal berkali-kali sama CIA dan segala macam. Tapi udah gitu ya, udah penting juga soal era-era itu. Ya itu kan kalau misalkan yang ngaruhnya ke itu tadi, ini mah intermezzo aja ya gitu. Si Ayu Utami itu ya apa sastrawan dia bilang gitu. Kenapa sih sastra itu penting gitu menurut dia gitu? Karena ya kalau kita
Indonesia itu cuma dikenal karena monyet-monyetnya saja gitu. Monyet Kalimantan gitu yang mau punah segala macam, tapi manusianya nggak dikenal gitu. Dan salah satu pengenal itu kan sastra gitu, ceritanya segala macam. Baru orang kayak kita mengenal Amerika pun dari karena cerita-ceritanya kan. Film cerita gitu. Tapi masih mending kita dikenal sama monyetnya. Maksudnya Indonesia masih ada yang kenal Indonesia karena monyetnya gitu. Orang jarang yang kenal Laos gitu. Iya. Gitu banyak. Orang jarang yang kenal Fiji. Iya, ada apa di Fiji? Kayak gitu misalnya sekarang tuh kita ke Amerika dan Eropa. Karena itu kan lebih tinggi dari kita lah di mindset kita kan, itu kebudayaan yang lebih maju gitu. Jepang, Cina segala macam. Terus konsumsinya kan di sini kita baca komik, film segala macam. Itu jadi referensi. Terus mungkin kita mau bikin karya, mau bikin novel, mau bikin film atau apapun, kita sih sebagai si kreatornya, apakah mau ngambil mitologi Fiji, Vanuatu? Enggak gitu. Tapi di Marvel mereka ngambil Black Panther. Afrika mah kan emang karena Amerikanya juga kuat lah. Amerika sama keturunan Afrika kan gimana pun maksudnya kita menurut orang ya di luar yang ceritakan di konstelasi bangsa-bangsa ya Afrika masih penting dibanding sebagai human resources. sebagai penting. Makanya maksudnya kayak apa yang disuarakan Bob Marley gitu, Buffalo Soldier segala macam jadi penting. Ya. Itu makanya ada kategori apa? Big Black Hawk. Big Black Hawk. Burung besar yang hitam. Itu ada. Burung besar yang dekok. Tidak ada cerita rakyatnya. Tidak ada cerita rakyatnya itu ada. Dempak. Contoh lah misalnya exposure Indonesia kan Bali lah. Tahun 70 dicanangkan sebagai pusat pariwisata Indonesia, terus sama Bung Karno dijadikan ini etalasinya Indonesia gitu. 70 jadi pariwisata, 90 ya sampai 90-an dibangun gitu. 90 kan pindah ibu kota ke Denpasar kalau nggak salah gitu. Tapi Bali padahal pada saat itu kan banyak sutradara datang, banyak pelukis-pelukis datang, itu seniman datang. Sempat dijadiin film juga kan waktu itu yang kecakan diciptakan untuk mensupport satu film lah waktu itu. Oh jadi bukan dari awal banget? Bukan, akhirnya jadi tradisi yang dilakukan gitu. Nah setelah itu nggak ada lagi, baru Eat Pray and Love. Jadi panjang itu pastinya Bali aja butuh waktu panjang sampai akhirnya dilirik sama dunia itu untuk dijadiin satu latar film. Ya, itu pun gak laku-laku amat. Iya, itu pun gak laku-laku. Biasa-biasa aja. Karena itu paling bagus aja. Walaupun udah pakai Gulerbe. Jadi duitnya tinggal berapa? 25.000, 30. Cukup lah. Sampai minggu depan. Ya. Ini yang ngomong-ngomong berarti kan kalau ngomongin cerita rakyat udah harus ngomongin hari ini kayaknya udah. Anda masih ceritain cerita rakyat itu kan kamu? Orang akhirnya ngisi Waktu orang kecil mau tidur mah ya pelajaran IPA. Anjay. itu juga cerita rakyat Eropa. Dia menceritakan cerita tentang Marie Curie. Tapi mengkonsumsi nggak? Apa cerita Dulu waktu ya? kecil gitu. Enggak soalnya mau barudak letik ketika mau cerita, iya cerita apa? Darah merah. Kan orang tuh ngomongin biologi. Ya Kenapa kan maksudnya kan sebelum mereka minta gitu pernah ada prosesnya orang nyari takdir. Oh bisa juga. Menceritakan tentang kejantanan ayah. anjay. Kejantanan. Minta diceritakan sel darah merah tapi diceritakannya tentang sang kurir. Jadi ada sakadanya darah merah. Cerita-cerita. Justru ketika kesininya udah sekolah tuh masalah sekolah awal-awal SD itu nonton di YouTube yang cerita-cerita rakyat.
cara cari sendiri. Jadi kan ada di YouTube tuh ada cerita Indonesia, dongeng Indonesia yang dianimasikan. Iya. Nonton kita. Jadi emang ya udah dapet sendiri. Tapi anak-anak orang nanya ini ceritanya aku mah gitu. ya anak sekarang tuh gitu, kalau misalnya kan cerita rakyat banyak yang nggak logiknya ya. Iya. Nah dia tuh mereka nggak tertarik. Anak-anak sekarang kadang kalau terlalu aneh gitu, mereka nggak tertarik. Jangan tanggung gitu, kalau mau rek Avenger lah kagok gitu. Jadi kalau cerita Avenger juga sama-sama nggak logik. ngomongin orang jadi batu kayaknya susah gitu. Mendingan Tapi ketika dia jelema bisa ngapung. nonton animasi terus kemudian jadi batu gitu, itu ceritanya gitu karena animasi gitu. Tapi kita dapat dari mana ya? Buku pelajaran lah banyak kan, sama Sama TVRI. film. Belum ada undang kan? Ada. Film-film versi RCTI itu waktu dulu tuh ada loh. Ada Film-film film cerita lepas, rakyat ada. film lepas industri zaman dulu tuh ada. Iya kan, Gutung Kasarung. Bahkan Aurora pun Aurora Pinocchio itu dibuat filmnya. Dibuat film ya. Di Kan film udah Indonesia. apa yang pernah di sini ya ceritakan. Masa? Aku nonton. Di RCTI dulu ada. Saya masih ingat tahun 9 di bawah tahun 2000 tuh saya tiap minggu pagi tuh suka ada cerita Sangkuriang atau cerita apa gitu, cerita Tapi kekinian atau memang film dulu? film tahun 90-an. Enggak, ini mah kayaknya yang tahun 70-an. Udah Film ada. film pertama Indonesia itu kan Lutung Kasarung. Ya itu saya masih ingat lah, samar-samar dikit. Yang Film pertama yang tahun monyet yang berapa? aneh itu kostumnya. Tahun sebelum masih dia Belanda. Masih dia Belanda. Maksudnya yang diangkat juga kan cerita dongeng bener. Lutung Kasarung itu kan dari tanah Sunda ya. Ya kita udah mungkin tidak diceritakan sama orang tua. Kalau dulu saya masih diceritain, kalau cerita-cerita rakyat masih diceritain. Tapi saya sekarang ke anak itu udah nggak ada. Seingat saya belum pernah cerita rakyat Indonesia saya ceritain. Gitu. Soalnya Aina ngobrol sama anak bercerita gitu kan tentang dongeng, satu orang mikir ya pokoknya maksudnya teh urutan cerita anak kumaha tahu misalkan cerita Sangkuriang, cerita ini gitu ya, tahu, tapi kan untuk menjelaskan sosok A, B, C terus urutan aku mah kan pokok gitu. Makanya ya itu gitu, terus anak-anak lebih dapet di YouTube gitu. Ya mungkin alat bantunya juga kita jarang ya, kalau misalnya buku-buku impor luar kan dongeng-dongengnya tuh alat bantunya bagus tuh gitu kan. Ya. Terus penceritaannya juga oke lah gitu. Nah kalau yang cerita rakyat Indonesia kan kalau kita beli sebetulnya 100 cerita rakyat Indonesia teks gitu, nggak ada Ala kadarnya. nggak ada apa yang kita bisa main-mainin di buku itu, jarang ada yang Terus kayak gitu. kadang-kadang orang mencerita Siana kan mengurangi atau menambahkan. Tiba-tiba balik undang guys pakai WA gitu, telepon. Saya kalau cerita ke anak saya begitu. Cerita Indosiar. Jadi apa cerita Indosiar. Saya tuh kalau cerita ke anak begitu. Suka ditambahin. Jadi kita sekarang cerita balik undang. Modern Lagi gitu, jadi patung pinggir laut, jadi patung komplek. Cerita Indonesia. Jadi guys, kamu di daerah pantai ayam komplek tahu. Komplek aja mah temenin kuda. Dijin kuda developer. Aduh. Iya. Iya, tapi jadi sebuah kerinduan juga orang enak. Ternyata sejauh ini saya menyadari belum pernah cerita ke anak kita adalah cerita rakyat Indonesia. Karena ya Selama ini cerita apa? buku-buku BBW. BBW Big Beautiful Woman. Apa BBW nya? Big Beautiful Woman. Yang bukunya Big Bad Bad Wolves. Ya cerita-cerita bule akhirnya cerita barat. Iya, Kalaupun ada cerita yang barat semua. Iya karena emang nggak menarik gitu. Dongeng-dongeng Indonesia tuh pas jadi buku itu Cuma teks unggul. cuma teks unggul terus tebel. Tipis harganya 10 ribuan. Iya. Dia kayak gitu tuh buku-buku Sunda itu tuh kan. Kitanya juga nggak punya kemampuan mendongeng dengan baik. Gitu. Ya kan kalau buku luar tuh kenapa orang tuanya bisa
mendongeng karena alat bantunya juga enak gitu. Enak gitu. Iya benar. Kalau di Indonesia nggak ada alat bantu yang bagus gitu buat nyajiin dongeng ke anak-anak. Betul. Kecuali emang orang tuanya pintar ngedongeng. Tahu kalau Jadi ini orang kan pandai mendongeng, tapi tiap pendongeng dongeng leluhur aja dari Dongeng leluhur. Bagus lama. waktu dulu zaman lawan Belanda gitu kan, dan diulang-ulang terus makanya sekarang saya hatam. tapi kan dosen ya orangnya masih punya memori gitu, punya memori di dongeng sama nenek gitu tentang masa-masa ya perjuangan gitu kan. Jadi sampai sekarang tuh masih ingat. Wah kasihan anak-anak sekarang tuh dongeng kenapa? Gimana bapak bikin detik. Itu cerita rakyat itu cerita rakyat itu. seluruh rakyat Indonesia itu. Mau tahu nggak cerita rakyat tahun 2025? Itu bedakan cerita rakyat sama cerita tentang rakyat. Tahu nggak dulu ada demo gitu kan? Itu cerita rakyat. Bapak boleh dulu demo. 10-20 tahun lagi ceritanya bapak terjerat pinjol. Tapi Atau orang aja pinjol. orang kalau mahasiswa masih kena bisa mendongeng apa yang terjadi di 98 gitu. Terus mana kan menyimak lah gitu. Itu ya, maksudnya generasi kita tuh masih ada cerita Ceritaan banget. Orang kan ngajar sejarah ya. Sedangkan orang tidak tertarik yang ada di buku ya sih. Ais 98 mah kan orang ngeshirup, terus bisa orang menyaksikan itu guys orang menceritakan apa aja sejarah oke lah itu gitu. Tapi itu jika nanti kerasa ada deket gitu kemana? Kerasa Sama deket. sejarahnya jauh gitu. Sudah 27 tahun. Anda udah tua. Sedangkan Malin Kundang aja baru 40 tahun yang lalu. 40 tahun. Aduh, ya. Menit berapa? 51. Nah, udah lah. cukup. Iyalah gitu aja. Oke, gitu aja lah. Itu pembahasan ya, sekilas lah ya cerita-cerita kita tentang cerita rakyat. Kalau kalian ini yang dengar misalnya mendengarkan dari awal sampai akhir kayak nggak jelas, padahal kalau ada di selip-selipin itu ada yang penting juga. Contohnya, Tapi tinggal. Contohnya tadi BBW itu sih kita. ya BBW itu Panjangan Big Bad Wolf punya kosakata itu terbaru. penerbit terbadur itu cerita-cerita. Ya siapa tahu kalian punya cerita rakyat favorit kalian yang masih sering didengar atau diturunkan lagi untuk diceritakan. Ya siapa tahu kan menarik. Komen aja di bawah. Atau buat ini sebenarnya buat teman-teman dari mancanegara yang mau belajar bahasa Indonesia, bagus nih. Oh iya. Kosakatanya. Banyak kok. Banyak banget kosakatanya itu. Apa? Dan banyak cerita-cerita yang bisa dicari gitu. Nanti cari aja di internet judulnya kita sebutin tadi. Iya, betul. Jadi kamu kalau ke Indonesia tuh nggak akan ini lah. Jangan jelupuk. Apalagi ini terutama untuk orang-orang yang calon dinaturalisasi. Nah iya gitu. Ya, Bagus manisnya. bagus banget. Indonesia banget. Indonesia. Jadi soal si Rendewald dan Eliano gitu, Michelle Gars, Bagus. sebaiknya nonton dengerin. Jangan banyak bergaul sama pemain sepak bola lain. Dengerin podcast obrolan tapir ya. Dan main bola lama 37 juga pensiun, 36 juga pensiun. Mendingan jadi tukang ngadongin. Seumur-umur. Soalnya nih ini ceritakan nih. Iya kan mereka keturunan neneknya kan orang Indonesia. Nah minta nenek Anda untuk bercerita. Gitu. Jadi nggak sekedar cuma main bola aja, main bola malah. Benar. Main bola. Profesi pendongeng itu nggak ada sana di Indonesia. Kentakan ke Indonesia Anda. Kan ada tuh yang di Instagram anak kecil yang ngedongengnya jago tuh. Iya. Ya gitu. Oh ada. Ada orang Sunda. Tiba hula mah. Jago Oh, tuh, iya, keren iya. tuh kayak gitu tuh anak. Bagus deh, ekspresif. Bagus. Nanti saya cek channelnya. Jadi itu sebenarnya aki-aki. Aki-aki yang terjebak di Inkarnasi. Itu bukan aki-aki bisa ngomong sih aki-aki. Udah. ya. Yuk, gitu semuanya teman-teman yang sudah mendengarkan. Jadi ya itu sedikit cerita kita tentang
apa ya? Dongeng. Dongeng atau cerita rakyat gitu, siapa tahu menarik. Jangan lupa didengerin podcast kita yang lain. Dan jangan lupa juga di like, comment, share, dan subscribe kalau menarik untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi masih bersama kita di obrolan Taklim. Bye bye semuanya. Yeay.